Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Belum pada mandi kan ya? Jadi banyak banget tuh yang ngetek saya ya terkait pertandingan tadi malam. Terus juga banyak yang nanyain saya. Ini terutama media-media ya, wartawan-wartawan banyak yang nanya ke saya terkait indikasi match fixing, pengaturan skor di laga-laga terakhir BRI Liga 1. Saya jawab yang mana dulu ya? Nih yang wartawan dulu ya, yang media-media tuh banyak. Saya nggak tahu kenapa nih, banyak banget wartawan-wartawan media yang mancing-mancing ya. Kayaknya mereka tuh pingin banget terlontar dari mulut saya bahwa terjadi match fixing di BRI Liga 1 gitu. Saya sih nggak melihat ke arah sana ya. Jadi saya tuh melihat semua keputusan wasit yang hilaf, yang salah, baik yang sangat kontroversial ya, itu semuanya murni memang kualitas wasit kita seperti itu ya, bukan karena kesengajaan dan lain sebagainya. Terutama ini nih terkait pertandingan-pertandingan Persib ya, waktu lawan Persebaya tuh wasitnya juga kan banyak yang kecewa ya sama kinerja wasit. Ada bola dari pemain sendiri dibilang offside, gimana kan, kayak back pass disebut offside. Terus kemarin ya handsball, itu jelas handsball, Persib dapat penalti tapi enggak gitu, padahal ada wasit tambahan ya. Nah tapi lagi-lagi gitu, aduh saya agak sulit jelasinnya ya, cuma saya mempelajari motif-motif modus-modus match fixing ini sebetulnya agak agak nggak mungkin kalau ada pengaturan. Kenapa ya? Ini semua laga krusial disiarin langsung, lalu juga banyak orang menyoroti, lalu orang-orang PT LIB, PSSI pada standby, saya tahu ya, ngawasin game-game ini. Jadi nggak mungkin gitu kalau ada match fixing dilakukan dengan cara-cara yang vulgar seperti membeli wasit dan lain sebagainya gitu. Itu nggak mungkin ya. Kalau mau juga beli pemain, paket pemainnya apa, pemain belakang sama kiper. Tapi ini kan match fixing atau hasil yang dikejarnya ini kan bukan untuk kalah ya. Ya, ada perbedaan loh. Pengaturan match fixing di pekan-pekan terakhir, tim ini harus kalah, harus kalah, harus kalah. Ini enggak. Jadi yang berkepentingan dalam kompetisi ini semua justru harus menang. Nah, jadi saya melihat ini memang jelasinnya nggak mungkin saya menyeluruh ya, karena saya juga punya keterbatasan. Tapi intinya bersih ya, bersih. Jadi Liga 1, BRI Liga 1 ini bersih dari match fixing gitu loh. Itu menurut pengamatan saya ya. Sekarang kita membahas tentang Persibnya. Ini banyak yang nanyain ke saya juga, kenapa prediksi saya bisa tepat. Jadi saya memprediksi 2 pertandingan terakhir ya, lawan Persebaya draw, terus lawan Persik draw ya. Bahkan kalau yang lawan Persik ini videonya lumayan viral, ada reels ya di Instagram, saya mengatakan lawan Persik imbang. Itu juga banyak yang menyangka bahwa wah ini Kang Eko tahu nih hasilnya nih, berarti udah disetting. Enggak, itu murni prediksi saja gitu ya. Jadi saya memperhatikan Persik Kediri ini setelah dilatih oleh Javier Roca, ini trennya bagus ya, meningkat gitu, meningkat. Sedangkan Persib masih agak labil, saya bilang tuh labil. Jadi saya waktu itu mikirnya gini, Persib dengan squad yang istimewa ya, materi lebih bagus, tapi kalau dia main dalam performa terburuk turun kan segini. Sedangkan Persik yang biasa aja tapi performanya bagus segini gitu. Jadi ketemu di hasil draw gitu ya. Lalu gimana tentang peluang Asia ya? Saya pikir udah aman ya, masih runner up. Persebaya juga udah nggak bisa ngejar gini. Jadi saya jelasin dulu nih tentang slot Asia, kuota Asia ya, bermain di AFC. Jadi sebetulnya yang berpeluang untuk main di AFC itu bisa sampai 3 tim teratas ya. Bali United, Persib, sama yang ketiga apa, Persebaya. Itu bisa sebetulnya. Tapi yang ketiga ini statusnya itu semacam waiting list ya. Yang ketiga ini semacam waiting list. Jadi yang ketiga ini bisa main di AFC karena kan jatah Indonesia kan 2 ya. Itu kalau yang juara nih, yang Bali ini bisa tembus ke Liga Champion Asia. Tapi kan itu berat. Menurut saya nyaris mustahil ya. Sejago-jagonya Bali, nanti mereka itu akan ketemu tim-tim dari
Korea, dari Jepang gitu ya, kalau mau lolos ke Champion Asia gitu. Jadi saya prediksi ini bakalan gugur, kalah, nggak jadi ke Champion ya ke AFC. Akhirnya jatah Indonesia buat AFC kepake tuh, posisi 1, posisi 2, yang 3 nggak akan dapet. Makanya harus diamankan ya. Dan apakah Persib ini gagal nggak sih musim ini? Kalau melihat gelagat, komitmen, dan realita bahwa pelatih Albert dikontrak jangka panjang, lalu pemain-pemain juga dikontrak dengan durasi lebih dari 1 musim, maka ini bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya tim ini dirancang untuk jangka panjang ya, jangka panjang. Mungkin 2-3 tahun lagi baru diproyeksikan akan menuai hasil. Nah, tapi kan ini ekspektasi Boboto selalu tinggi ya, pinginnya juara, juara, juara. Nah, alasan juara juga sebetulnya kemarin kan Persib pingin juara juga ya. Enggak, ini kita jangan ngomongin hubungan antara Bali United sama PT Persib Bandung Permartabat yang orangnya itu juga, enggak. Ini kita berhusnuzon lah, berprasangka baik ya. Jadi Persib juga pengen juara. Kan pemain-pemain kayak Mark Klok, terus ada juga Ezra Walian, lalu ada pembenahan ya di lini depan, pergantian Ezra Castillion diganti Wander Luis Castillion diganti, masuk Bruno sama David da Silva gitu ya, walaupun hasilnya juga nggak sesuai harapan, tapi itu kan ada perubahan bahwa memang kalau bisa juara sih, klub juga pingin juara musim ini gitu ya, tapi kan nggak tercapai gitu. Nah makanya mengamankan hasil jatah Asia menurut saya itu juga prestasi lumayan ya, jadi tim ini nggak gagal gitu. Karena apa? Karena indikatornya ada yang dicapai gitu. Dapat apa sih finish di posisi 2? Oh, dapat jatah Asia untuk Indonesia. Ya itu kan dapat ya. Berarti ada yang diraih gitu loh. Jadi keseluruhan ya liga ini saya pikir berjalan cukup fair ya. Terlepas dari Bali ya. Bagaimanapun juga Bali United jelas diuntungkan ketika seluruh seri sisa BRI Liga 1 diselesaikan di Bali. Itu nggak bisa dipungkiri, Bali jelas diuntungkan, tapi diuntungkan dengan cara-cara yang sah dan benar gitu. Karena kan itu melihat kondisi ya, mungkin juga rekomendasi pemerintah kalau misalkan Liga 1 mau dilangsungin harus di Bali gitu kan, jangan ada mobilitas lagi ke daerah lain. Lalu juga PT Liga sudah oke selaku operator, lalu juga federasi sudah oke. Ya akhirnya walaupun Bali diuntungkan tapi caranya benar gitu loh ya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya hasil musim ini not bad ya. Dengan finish di posisi 2, ada yang diraih yaitu jatah bermain di Asia gitu. Dan kalau sesuai rencana nanti 2-3 tahun lagi ini tim bisa stabil. Stabil dalam artian ketika akhirnya harus juara, maka bukan juara terus musim berikutnya anjlok, enggak, tapi stabil. Juara kemungkinan bisa beruntun ya, kita lihat saja gitu ya. Oke, pendapat saya tentu saja bisa berbeda dengan kalian yang emosi ya. Kalian yang emosi karena memang Persib tadi malam parah banget. Itu saya pikir ini permainan Persib kedua terburuk ya setelah lawan PSIS. Dulu pernah tuh Persib tuh main lawan PSIS juga ngaco, nggak bener gitu ya. Ya banyak faktor, mungkin karena tadi malam kan Ardi nggak main gitu ya. Apa ya? Ya wasit, oke, faktor wasit gitu. Tapi secara keseluruhan ya Persibnya sendiri gitu ya, yang nggak bisa optimal gitu. Sebetulnya kalau Persib bisa menang kemarin, ini penentuan juara bisa sampai pekan 3-4 ya, karena Bali United kalah 3-0 dari Persebaya gitu. Oh gitu ya teman-teman ya. Jadi Persib musim ini ya not bad lah ya. Lumayan gitu. Maksudnya kan ya namanya runner up ya, runner up itu kan bukan hasil yang jelek juga. Ya, tapi jangan terus-terusan runner up ya. Saya jadi keingetan apa? Dulu di Serie A tuh ada tim namanya Parma, itu runner up terus keseringan ya, juara kagak gitu. Jadi terhapus dari sejarah tetap, karena yang diakui sejarah itu juara gitu ya. Sejarah tidak mengakui runner up. Oke gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.